Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alma Az-Zahira, Amelia Nur Hidayati, Jila Aprilia, Dwinda Sugiyarti, Latifah, Mira Salpani, Sabrina Ramdhani, Siska Andelina, dan saya sendiri, Az-Zahra Ananda Fortuna. Kami di sini akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi SPSS dengan materi regresi, kolerasi, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6. Nama saya Sabrina Ramdhani Aji dan rekan saya Siska Andelina. Saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai regresi sederhana dan berganda pada SPSS. Langsung di share screen. Ini datanya ya Teh ya? Ya. Boleh dijelaskan Teh? Bantu jelaskan. Ya, untuk uji linear, yang pertama aku masukin data yang bagian merek sama penjualan. Terus ke analyze Teh. Selanjutnya? Compare min. Terus min. Terus masukin yang penjualan ke dependent sama merek ke layer 1. Oke, sebentar. Penjualan ke dependen, merek ke yes. Oke. Selanjutnya Teh? Ke options. Terus udah di checklist, continue. Terus oke. Lalu dilihat tabel ANOVA tabelnya. Pada bagian signifikansi linearity itu datanya 0,004. Itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti datanya linear. Lalu dilihat lagi signifikansi bagian deviation from linearity. Datanya 0,034. Itu datanya lebih kecil dari 0,05. Berarti tidak linear karena seharusnya signifikansi deviation from linearity lebih besar dari 0,05. Lalu bagian regresi linear sederhana Teh. Yang linear sederhana? Ya. Pertama ke analyze. Lalu regression. Lalu ke linear. Penjualannya ke dependent? Ya. Merek ke independen? Yes. Oh. Terus ke plot Teh. Checklist semua ya? Iya. Continue. Oke. Terus oke. Sebentar. Ini hasil datanya. Sebentar Teh.
Di aku belum muncul. Di aku belum muncul ya teh. Nah udah teh. Yang Lalu Anava ya? dilihat- Enggak, yang dilihat yang bagian koefisien. Iya. Yang Koefisien. Berarti HO-nya, H0-nya uji hipotesisnya H0 tidak ada pengaruh antara merek dengan penjualan. HA-nya ada pengaruh antara merek dengan penjualan. Nah, lalu cara cara satunya signifikansi merek. Lihat yang signifikansi merek, yang koefisien teh, yang bagian bawah ke bawah lagi. Nah, oke. Yang signifikansi bagian merek itu datanya 0,007. Berarti lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak. jadi ada pengaruh antara penjualan dan merek. Ya, ada jadi HO ditolak dan HA diterima. Berarti ada pengaruh antara merek dengan penjualan. Sekarang ke koefisien determinasinya teh. Yang persamaan garis regresi, yang bagian Ini kan teh R square-nya. masih koefisien teh, Oh, masih koefisien. Ya. Nah, persamaan garis regresi dengan satu variabel prediktor itu Y sama dengan A plus B dikali X. Jadi persamaannya Y sama dengan 53,564 yang bagian understand ya, ditambah 2,137 yang bagian merek, yang understand bagian merek, dikali X. Artinya jika nilai merek naik satu satuan, maka nilai penjualan akan naik sebesar 2,137. Sekarang yang model sumerik. Nah, yang itu. R square dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 0,178 yang bagian R square dikali 100, hasilnya 17,8%. Hal ini berarti 17,8% penjualan dipengaruhi oleh merek dan 82,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Oke. Sekarang yang regresi berganda ya teh ya. Ya. Seperti tadi kita ke analyze, lalu ke regresi linear, lalu linear, lalu kita masukkan merek dan kepuasan. Di sini yang
akan dibandingkan apakah ada pengaruh kepuasan dan merek terhadap penjualan. Kita ke plot, sudah di checklist semua, continue, lalu oke. Ini yang regresi ganda. Bisa dibantu yang koefisien teh? Yang koefisien A ya. Yang koefisien. Ini langsung aja teh, nggak ke linearitas. Oke. Uji hipotesis. Yang HO tidak ada pengaruh antara merek dan kepuasan terhadap penjualan. Cara 1. Yang signifikansi konstan. Pada koefisien ada signifikansi konstan, datanya 0,002, artinya lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Jadi kesimpulannya ada pengaruh kepuasan dan merek terhadap penjualan. Gitu ya teh ya? Ya. Lalu yang H02. H02 itu tidak ada pengaruh antara merek dengan penjualan. Salah satunya signifikansi merek 0,127 itu lebih besar daripada 0,05. Artinya HO diterima. Jadi tidak ada pengaruh antara merek dengan penjualan. Lalu yang H03. Tidak ada pengaruh antara kepuasan dengan penjualan. Salah satunya signifikansi kepuasan 0,008 lebih kecil daripada 0,05, artinya H03 ditolak. Berarti ada pengaruh antara kepuasan dengan penjualan. Yang tinggal yang persamaannya kan. Sekarang kita ke model samarinya di R square-nya teh. Jadi R square ini Persamaan garisnya dulu. kenapa teh? Yang persamaan garisnya belum dibahas. Ini? Masih yang koefisien. Iya. Lalu persamaan garis regresi dengan variabel ganda yaitu Y sama dengan A plus B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Jadi persamaannya Y sama dengan understand konstan 29,563 ditambah understand yang merah 1,190 dikali X1 ditambah understand kepuasan 0,3
89 dikali X2. Sekarang model sumor ini. Oke. Di sini R square-nya atau koefisien determinasinya ada 0,324. Nah, lalu 0,324 dikalikan 100 sama dengan 32,4%. Jadi kesimpulannya 32,4% penjualan dipengaruhi oleh kepuasan dan merek. Lalu sisanya 7,6 dipengaruhi oleh lainnya. Gitu ya Teh, kesimpulannya. Kita akan menjelaskan tentang pilot sensitivity test dan independent sensitivity test. Yang pertama ada pilot sensitivity test yang akan dijelaskan oleh Kak Latifah. Nah, ini kan udah ada datanya. Langsung aja ke analyze, terus comparison, terus ke pilot sensitivity test. Nomornya dimasukin ke variabel 1, merek dimasukin ke variabel 2, penjualan di bawahnya nomor, kepuasan di bawahnya variabel 2, di bawahnya merek. Langsung aja oke. Ini hasilnya. Jadi hasil signifikan T-nya itu 0,000, di mana lebih kecil daripada 0,05. Artinya ada perbedaan antara nomor dengan merek. Begitu juga dengan penjualan dan kepuasan. Signifikan T-nya itu hasilnya 0,000, di mana lebih kecil daripada 0,005. Langsung aja ke independent simple test yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Di sini kan udah ada datanya, kita tinggal masuk ke analyze. Lalu ke comparing, terus ke independent sensitivity test. Nah, kita tinggal masukin aja penjualannya ke text variable, lalu merek ke grup variable. Nah, karena di sini mereknya masih tanda tanya, kita masuk ke define group. Kita masukin grup 1 sama grup 2-nya. Lalu continue. Oke. Di sini kita bisa lihat hasilnya, di mana hasil dari signifikan F yaitu 0,784 yang berarti lebih besar dari 0,05. Nah, untuk mencari signifikan T-nya, karena signifikan F-nya lebih besar daripada 0,05, untuk mencari signifikan T-nya kita menggunakan kolom equal varian assume, di mana signifikan T-nya itu 0,001. Yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulannya, dari data tersebut yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Yang berarti ada perbedaan antara merek HP dengan penjualan. Kami akan membahas tentang korelasi, di mana korelasi itu ada dua macam, yaitu korelasi sederhana dan korelasi berganda. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang korelasi sederhana menggunakan SPSS. Yang pertama-tama, kita pencet analyze. Kita pencet analyze, lalu klik correlate, setelah itu bivariate. Lalu kita masukkan kepuasan dan penjualan. Lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat
signifikannya itu 0,00 yang berarti berhubungan. Lalu seberapa kuat sih hubungannya? Di sini itu 0,528 yang berarti hubungannya kuat. Sekarang saya akan memulai untuk mencoba korelasi berganda. Pertama, kita pencet analyze, terus regression, terus kita pencet linear. Kita masukkan penjualan di dependent dan kepuasan di independent bersama dengan merek juga. Terus kita lihat di sini statistiknya, R-square-nya harus di checklist. Pencet continue, terus kita oke. Di sini kita bisa lihat sig-f change-nya 0,001 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Maka HO akan ditolak dan HA diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Terus, seberapa besar sih kontribusi merek dan penjualan dalam mempengaruhi kinerja? Nah, kita bisa mengalihkan R-square dengan 100%. Jadi, kontribusi merek dan penjualan dalam mempengaruhi kinerja sebesar 3,24% dan sisanya 96,74% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan teori one-way ANOVA menggunakan SPSS. Langkah pertama yaitu masukkan data, pilih Analyze, pilih Compare, lalu klik one-way ANOVA. Pada kolom merek, masukkan ke faktor, lalu penjualan ke dependen. Klik option, lalu pilih descriptive dan homogeneity of variances. Lalu klik continue. Pada focus, klik escape, lalu continue. Lalu klik OK. Berikut hasil outputnya. Pada tabel ANOVA, bahwa between group, DF dapat 3, yaitu K dikurangi 1 atau jumlah kelompok dikurangi 1, maka 4 dikurangi 1 yaitu 3. Selanjutnya within group dengan rumus N dikurangi K atau jumlah sampel dikurangi kelompok, maka 40 dikurangi 3 hasilnya 36. Selanjutnya cara melihat F tabel, 3 dilihat ke samping dan 36 dilihat ke bawah, didapat 2,87. Sehingga F 5,610 kurang dari 2,87. Artinya HO ditolak, maka ada perbedaan merek HP dengan banyaknya penjualan. Selanjutnya taraf signifikansi, yaitu 0,003 kurang dari 0,05, artinya HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya pada post hoc test multiply comparison, dilihat perbandingan masing-masing merek HP, bahwa merek HP 1 memberikan pengaruh yang lebih besar pada penjualan dibandingkan merek HP 2, 3, dan 4. Hal ini dilihat dari hasil signifikansinya yang di bawah 0,05, 0,043, dan 0,003.
Sekian dari kelompok yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.